Oke, bisa kelihatan nih ya? Masih kelihatan? Iya, Bapak. Baik. PCR ya. Jadi PCR itu adalah polymerase chain reaction. Ya, jadi reaksi berantai. Polimerase itu adalah poli kan panjang ya. Jadi dia rantai yang tadi memanjang gitu ya. Merase itu adalah enzim ya. Jadi suatu enzim yang bisa apa ya, memperbanyak ya. Kalau memperbanyak itu bahasa mudahnya mengkloning gen suatu target ya, atau target suatu gen agar bisa dideteksi atau didiagnosa namanya. Itulah PCR ya. Apa yang bisa dia deteksi atau diagnosa? Contoh mudah adalah misal nih seperti kejadiannya dulu, mohon maaf ya, misalnya Pak Mario Teguh sama anaknya gitu ya. Nah, bagaimana kita mendiagnosa atau mendeteksi bahwasanya anaknya ini benar-benar anaknya Maria Teguh misalnya. Nah, itu adalah dengan menggunakan PCR ya. Artinya nanti kalau ukuran bandnya sama gitu ya dan posisi antara gen si bapak dan si anak itu sama, maka bisa dipastikan 90% ke atas adalah ini identik. Kalau identik berarti antara ayah dan anak adalah sama, ya. Begitu? Jelas ya? Nah, ini saya sudah beberapa menggunakan PCR ya dan kemudian sudah ada beberapa dipublish. Contohnya seperti ini. Ini saya mendeteksi kebetulan pada Air Monas ya. Jadi mendeteksi apa namanya penyakit bakteri ya, terutama Aeromonas hydrophila yang menyerang ikan gurami ya, yang menyerang ikan gurami. Nah, dengan cara bagaimana? Artinya gini loh, kan namanya bakteri banyak ya. Ini kita bicara bakteri nanti virus ya. Bakteri kan banyak ya. Misalnya ada Eduracilla, ada Vibrio ya, ada Salmonella, ada Streptococcus gitu ya. Kemudian ada misalnya E. coli. Nah, itu kan banyak. Nah, dari sekian banyak itu, bagaimana kita bisa memastikan kalau ini adalah penyakit Aeromonas? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan PCR. Nah, contohnya ini adalah eh, saya misalnya di sini harus ada namanya primer ya. Nah, primer itu urutannya dari 5 ke 3 ya, primer forwardnya. Kemudian primer reverse-nya itu dari 5 ke 3 juga ya. Ini adalah primer forward yang reverse. Jadi kalau forward itu adalah dari kanan ke kiri, kalau reverse dari kiri ke kanan. Jadi dia mengamplifikasi dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kemudian untuk suhu-suhunya ada suhu denaturasi nanti saya jelaskan ini. Ini saya jelaskan secara umum aja. 95 derajat. Nah, kalau udah 95 derajat ini, nah maka tadi kan kita pahami ya, kalau DNA itu kan seperti ini bentuknya ya. Bentuk DNA 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 strand ya. Struktur. Nah, kita pahami DNA itu bentuknya seperti ini. Ya, dia double helix ya, seperti ini ya, double helix ya. Double helix seperti ini. Yang isinya adalah basa-basa nukleotida, ada adenin, timin, sitosin, guanin. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini mereka ini berpilin-pilin ya, berpilin-pilin. Nah, maka bagaimana cara untuk memutuskan ini ada ikatan hidrogennya sebenarnya di sini ini. Jadi ini ada ikatan hidrogennya ya, ada ikatan hidrogen. Nah, antara misalnya timin pasti dia akan berpasangan dengan adenin ya, guanin dengan sitosin. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memutuskan ikatan hidrogennya ini? Nah, ini adalah ikatan hidrogennya seperti ini ya. Ini ikatan hidrogen, yang putus-putus ini ikatan hidrogen. Nah, bagaimana cara memutuskannya agar dia menjadi single strand ya? Kecepatan saya ngomongnya? Enggak, enggak ya, enggak kecepatan ya. Nah, artinya bagaimana memutus ikatan ini adalah dengan menaikkan suhunya ya. Jadi kalau suhunya ditingkatkan sampai 90 derajat ke atas ya, dipanasin, maka dia akan terputus.
maka dia akan jadi single strand. Nah, kalau sudah single strand, maka akan mudah untuk diidentifikasi. Terutama kalau kita mencari gen-gen target gitu ya. Nah, contohnya kalau untuk identifikasi seperti ini ya, saya identifikasi, maka saya bisanya menggunakan primer namanya 16S RNA namanya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini saya waktu itu deteksi untuk hemolisin ya. Oh ya, nanti kalian ngira ini bukan punya saya ya, ini punya jurnal saya ya, sahabat saya katasin ya. Ini ya, ini punya saya. Jadi saya yang first autornya dan saya yang nulis ya. Itu ya. Saya ulangi lagi tadi. Nah, ini adalah hasil PCR-nya ya. Hasil PCR-nya untuk mendeteksi apakah ada gen hemolisin. Ini ya. Ini ya tulisannya deteksi of hemolysin gen fragment. Jadi ini fragmen ini artinya hemolysin yang sebagian, ya tidak seluruh proteinnya dideteksi, namun hanya sebagian, hanya fragmennya. Tapi kalau kita lihat dari sini, maka semua berhasil ya. Nah, panjangnya untayan ininya tadi, untayan ininya itu 992 base pair. Artinya apa? Kalau kita hitung, ini kan ini satu ya. Misalnya ini adenin ya. Yang kedua misalnya timin, guanin itu baru tiga. Terus diurutkan sampai 592. Nah, berarti ada kecepatan nggak saya ngomong? Kalau kecepatan tolong kalau nggak paham juga tolong ditanyain ya. Pak Rosi saya nggak paham. Nah, maka saya akan ulang ya. Ya, seperti ini yang misalnya saya bilang tadi. Kan tadi 592 base pair ya. Nah, maka dihitung aja. Ini satu, ini dua, tiga, empat. Diurutkan gitu sampai 592 base pair. Nah, untuk bisa mendapatkan panjangnya ini, maka dilakukanlah dengan namanya PCR tadi. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan panjangnya 592 base pair? Bagaimana caranya? Nah, karena settingan kita adalah di sini tadi adalah 500 dari primernya tadi ya. Kita kan mendesain primer dulu. Nah, panjangnya ini memang kita desain adalah 592 base pair. Nah, coba kita buka NCBI ya. NCBI seperti itu. Nah, kemudian kita cari nama gennya ya. Atau ini. Nah, ini. Klik aja ini. Gen gitu ya, gen. Nah, kemudian klik hemolysin gitu ya. Klik gen hemolysin. Nah, ini kita dapatkan sebentar ya. Sebagai saya cari hemolysin aeromonas gitu ya, Aeromonas drophila. Misalnya ini kan kebetulan bakteri ya. Kalau virus pun juga saya sebenarnya ada papernya juga ini. Ini paper saya di Scopus di Q1 ya. Ini nama saya nih. Ini kalau saya perbesar nih, Rozi ya. Jadi ini enggak, artinya saya nggak ngakui jurnal orang lain ya. Ini punya saya sendiri nih. Departemen Faculty of Fisheries and Marine, Universitas Airlangga, Surabaya. Jadi ini punya saya sendiri ya. Namanya saya ini ada sendiri, Rozi di sini ya. Ini kalau virus juga bisa saya jelaskan nanti ya, kalau mau dijelaskan. Tapi kalau bakteri lebih mudah saya jelaskan, ya. Nah ini ya, jadi ini tadi saya ulangi ya, ini primernya ini. Maka cara mudahnya adalah untuk mendeteksinya kita klik tadi di sini ya. Nah, misalnya saya carikan misalnya hemolysin aeromonas gitu ya. Hidropila. Nah, seperti ini. Nah, ini udah dapat ya hemolysin hidropila. Nah, kita tinggal klik aja yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari namanya di sini mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang merah ini. Ini adalah hemolysinnya, ya. Hemolysinnya, gen hemolysin, ya. Nah, gen hemolysinnya. Nah, ini kita bisa klik di sini pastanya ya. Ini grafiknya ini ya. Kalau kita klik sini sama pastanya ya.
Nah, ini juga kita bisa sebenarnya membuat sebentar ya, membuat sebentar. Nah, gen neckboard ini juga bisa ya, konsep domain juga bisa. Jadi artinya menggunakan NCBI ini kita bisa menggunakan beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya membuat ini bahkan genomnya juga ada ya, genom dari apa namanya dari Airmonasnya ini. Ini contohnya ini ya, contoh saya ulangin. Nah ini adalah sekuen genom komplit untuk hemolisinnya, ya untuk hemolisinnya. Nah, kalau lengkapnya seperti ini. Tapi yang saya tadi adalah 592. Jadi kira-kira misalnya saya ambil dari sini. Nah, panjangnya ini namanya fragmen kurang lebih seperti ini. Misalnya 592 base pair ya, seperti itu. Nah, tadi kan saya sampaikan di sini ada misalnya kita merancang ini ya. Apa namanya? Primernya ya. Jadi primer itu tadi saya bilang ada yang forward. Forward itu dari ujung ini, ujung dari kanan ke kiri ya. Dari awal ke akhir ya gitu ya. Cuma kalau reverse itu dari akhir ke awal. Nah gitu ya. Ini coba saya cek sini ada nggak ya kira-kira ya. Oh ini nggak ada ya. Berarti air Monas lainnya karena saya pakai air Monas dari Indonesia. Kalau ini mungkin dari mana ya? Mungkin dari Cina mungkin ya. Nah seperti itu ya. Jadi saya ulangi. Nah seperti ini misalnya seperti ini ya. Jadi kita membuat primer itu adalah ada caranya ya. GC-nya harus berapa gitu ya. Itu harus adanya suhunya harus berapa, temperaturnya harus berapa gitu. Jadi ada secara settingnya dan ada softwarenya juga. Ya, jadi seperti ini misalnya saya ambil sini adalah forwardnya. Contoh ini saya contoh mudahnya saja ya. Misalnya GC ini posisinya di sini ya, posisi primernya seperti ini yang forward. Nah, reverse-nya misalnya saya ambil di sini. Tadi saya anggapkan misalnya 592, misalnya anggap saja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada di posisi ini. Bentar, coba sini ada ini enggak. Nah, ini. Kalau saya kecepatan mohon dikasih tahu ya. Saya ulangi ya, misalnya tadi saya mau setting ini yang forwardnya primer forward ya, primer forward. Nah kemudian yang ini adalah primer reverse-nya, primer reverse. Nah nanti di dalam mesin PCR nanti di cloning ini nanti ya. Jadi kalau forward itu ketika ditempelkan primer ke sini nanti, ya ini primernya nempel ke sini ke dalam suatu bakterinya, ya dia akan jalan terus seperti ini ya, jalan terus sampai ke 592 sini ya. Yang reverse-nya begitu juga, kebalikannya ya. Nah, jalan terus dari bawah ke atas. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kalau di total nanti akan di cloningnya atau di amplifikasinya ada 592. Nah, gitu. Nah, terus pertanyaannya ya pertanyaannya adalah nah, bagaimana memunculkannya? Bagaimana memunculkannya bisa muncul seperti ini? Kan ini kan muncul ada bandnya ya. Yang putih-putih ini adalah bandnya. Bagaimana bisa memunculkannya seperti ini? Nah, ini adalah namanya proses elektroforesis namanya. Jadi proses elektroforesis itu adalah menggunakan agarose, ini agarose ini agar terbuat dari agarose ya. Nah, kemudian di running dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, karena DNA itu kutubnya atau charge-nya adalah dia negatif di rantai fosfat. Ini kan ada fosfatnya ya. Sebentar ya. Fosfat. Ya, jadi kan ada fosfatnya ya, fosfat apa namanya? Fosfat DNA-nya itu ada. Struktur basa ya, basa. Jadi di DNA itu ada fosfatnya. Nah, yang ini ya. Ini ya, kelihatan nggak ini? Jadi di rantainya itu, nah ini fosfat nih ya. Ini fosfatnya ini. Ini kalau kita perhatikan, ini ada kutub negatifnya, ya. Ada kutub negatifnya. Berarti dia apa namanya bermuatan negatif. Nah, sedangkan alat elektroforesis, ini ya elektroforesis.
Nah, alat elektroforesis seperti ini. Oh, nggak kelihatan. Nah, seperti ini alatnya ya. Ini nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, seperti ini alatnya. Nggak kelihatan. Kita cari yang kelihatan ya. Nah, seperti ini ya alat elektroforesisnya. Nah, banyak ini ya. Contohnya aja seperti ini ya. Nah, seperti ini alatnya. Jadi nanti ini kita masukkan buffer ya. Buffer di sini, kemudian tadi DNA-nya ada nggak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah DNA kita, apa namanya, agarusnya. Ini nggak kelihatan ya, sebentar ya. Cari yang enak aja. Electrophoresis DNA ya. Nah, seperti ini ya, gambarannya seperti ini ya. Sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini aja ya. Nah, ini elektrodenya kan negatif ya, dari negatif ke positif ya. Nah, negatif ini adalah tadi saya sampaikan muatan dari fosfatnya itu negatif, maka dia akan running ke depan ya. Running ke depan seperti ini, seret gitu. Nah, karena dia berhenti di 592, maka dia akan berhenti di sini. Berhenti di sini ya. Nah, gitu. Jadi nanti terus bagaimana kok bisa ada bandnya? Dari sini ada yang tanyakan nggak dulu nggak? Kalau nggak ditanya saya lanjut ya. Ini sama nih ya, dari katoda ke anoda ya. Ya kan running seperti itu ya. Nah, seperti ini ya, dia akan running dari katoda dari katoda ke anoda, dari katoda ke anoda ya, ke anoda. Running seperti itu, maka dia akan berhenti di 592. Nah, pertanyaannya tadi saya sampaikan, bagaimana dia bisa muncul ada band seperti ini? Nah, munculnya band seperti ini karena ini adalah lipatan tadi cloning tadi. Seperti kalian misalnya ya, memfotokopi lembaran misalnya satu lembar kertas gitu ya. Nah, mana yang lebih jelas kelihatan? Satu lembar atau 3 juta eksemplar lembar dari kopian tadi? Tentu kan yang 3 juta tadi kan dibandingkan satu lembar. Sama seperti ini. Ini karena diamplifikasi sampai 3 miliar, maka kelihatan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu gambaran PCR-nya. Nah, sebenarnya saya ada video untuk lebih jelasnya. Oke, ya saya jelaskan dulu yang dari virus. Karena kita materinya virus. Ini adalah waktu itu saya kerjasama dengan Prof. Amal ya untuk mendeteksi ini Prof. Amal dari Malaysia ya, limfositis disease virus ya, ini virus yang menyerang pada ikan John snapper ya. Nah, ini ikannya ya. Ini kalau kalian lihat itu ada bintik-bintik seperti ini, bintik-bintik hitam seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita deteksi dengan PCR ya, menggunakan kita lihat di sini gennya ya. Ini beberapa muncul ya, ini muncul beberapa ukurannya, ada 609 base pair, ada yang 250 base pair ya. Nah, kemudian ini dibuat pohon filogenetik ya. Nah, apa sih fungsinya pohon filogenetik itu? Jadi pohon filogenetik itu berfungsi untuk memastikan tadi gen target kita ini dia berada di posisi kekerabatan yang mana gitu ya. Dia akan berada di kalau sini genotipnya yang mana gitu ya. Nah, kalau yang kita kan istilahnya ini ya, istilah kita. Maka dia dekat dengan misalnya yang orang Korea. Apa namanya? Virus yang dari Korea gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang saya tadi misalnya ini saya juga melakukan filogenetik seperti ini. Nah, isolat saya di sini nih, isolat saya nih HLY ini ya. Nah, ini adalah isolat yang dari luar negeri ya. Nah, karena saya dari Indonesia, maka dia akan membuat klaster sendiri dari Indonesia. Dia tidak akan gabung dengan Erymanthus drophila untuk gen hemolysin yang dari luar negeri gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, ini saya ada video mungkin akan bisa menjelaskan lebih detail. Saya belum masuk ke materi ya. Ini hanya gambaran dulu biar kalian lebih paham. Ini saya tayangkan videonya dulu.
Apakah sudah kelihatan ini? Sudah, Bapak. Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Ya. Saya mati-matikan dulu ya. Tadi ada penjelasan PCR itu apa? PCR itu adalah sesuatu aktivitas ya atau proses yang mengaplikasi segmen DNA ya, yang memungkinkan untuk mendeteksi suatu virus patogen atau bakteri patogen dan mengidentifikasi individualnya ya, bisa menggunakan DNA fingerprinting ya. Jadi fingerprinting itu dia seperti menggunakan apa namanya itu, enzim restriction ya. Jadi motong-motong itu. Nah, dia potong-potong. Kalau tadi kan kita hanya satu ya. Nah, kalau fingerprinting itu dia bisa motong-motong sehingga bisa mengetahui polimorphismnya gitu ya. Dan kemudian ada beberapa several scientific riset yang dihubungkan dengan manipulasi DNA. Artinya kita juga bisa deteksi, misalnya kita mau mengkloning suatu produk ya, anggap saja insulin. Kalian tahu sendiri fungsi insulin sangat esensial bagi orang yang kena diabetes. Nah, itu kan untuk mendapatkan proteinnya kita bisa mendeteksi menggunakan PCR ya. Hasil cloningnya ya ditambah dengan plasmidnya begitu ya. Nah, kalau dijumlahkan itu berapa? Nah, kalau misalnya nih ya, insulin itu misalnya jumlah DNA-nya panjangnya adalah misalnya 1000 atau 20.000 lah, misal 20.000 base pair. Sedangkan plasmidnya misalnya 15.000 base pair. Maka kalau menggunakan PCR berarti 20 tambah 15 berarti 35.000 base pair gitu ya. Nah, berarti nanti akan muncul 35.000 base pair. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Jadi gini ya, jadi saya kasih gambaran lagi. Nah, bagaimana untuk sampelnya? Sampel apa yang harus kita ambil dari target kita? Tadi saya sampaikan kalau bakteri ya dari bakterinya gitu ya. Kalau virus ya dari virusnya. Kalau manusia ya ini ya, bisa dari tulang yang tadi sampelnya ya. Tulang juga bisa, rambut juga bisa, dari darah bisa, dari jaringan juga bisa. Jadi di seluruh manusia itu hampir semua bisa kita ambil sampelnya ya. Nah, setelah itu dari sampel ini kita ekstrak ya, kita ekstrak. Nah, kita ekstrak itu dengan menggunakan kit tertentu ya. Nah, kita dapatkan ekstrak DNA-nya. Nah, dari DNA ini yang tadi saya sampaikan misalnya ini adalah hemolisinnya. Maka inilah target kita, target DNA kita yang akan kita deteksi. Nah, kemudian kita lakukan proses PCR seperti ini. Ini alat mesinnya. Kalian sudah melihat belum? PCR-nya ini ada di lab mikro. Ada yang sudah tahu? Ada? Anda pernah melihat alatnya? Halo? Ada, Bapak. Belum, Bapak. Belum. Jadi alatnya itu ada di lab mikro, lantai 4 gedung C ya. Jadi posisinya dekat laminar flow ya, sebelah kanan ya. Nah, setelah itu akan di-copy targetnya ini sebanyak, kalau misalnya siklusnya 30 berarti 2 pangkat 30. Maka banyaknya ini ada sekitar 2 miliaran sampai 5 miliaran kurang lebih ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan, makanya dia akan muncul bandnya tadi karena kopiannya ini banyak ya. Nah, itulah digunakan untuk riset ya, kurang lebih seperti itu penjelasan ini ya. Saya ulangi lagi ya. Ini tadi adalah ini kan double helix ya. Ini harus dipanasin dulu. Ini kan masih double strain dia ya, double helix atau double strain. Jadi dia belum terurai. Nah, maka untuk mengurainya ini harus dipanaskan dengan suhu 95 derajat Celcius ya. Nah, kemudian bagaimana supaya ini bisa teramplifikasi? Maka kita menggunakan primer yang saya jelaskan tadi di jurnal saya ya. Ini primer forward, ini anggap aja reverse ya. Nah, DNA-nya ada di sini. Ya, DNA-nya ada di sini. Nah, ini alat PCR-nya yang akan mengamplifikasinya tadi ya. Nah, di sini ada namanya DNTP. Ini misalnya guanin, misal timin, sitosin ya. Ini adenin misalnya seperti ini ya. Ini adalah enzim
Tag polimerase. Jadi fungsi tag polimerase ini adalah namanya polimerase ya. Dia yang akan membantu untuk meneruskan atau mengamplifikasi dari misalnya 5 ke 3 tadi, ya. Jadi dari gen targetnya, dia tidak akan melakukan di luar gen target. Dia tidak akan mengamplifikasi ini, tapi mengaplikasi sesuai dengan gen target kita tadi, atau namanya interest gen tadi ya. Ini fungsinya enzim polimerase tadi. Kemudian kita akan masukkan ke alat PCR-nya tadi. Dalam ini alat PCR-nya. Kemudian kita setting nanti suhu denaturasi ya, suhu annealingnya, kemudian suhu extensionnya. Ini maksudnya kita akan melihat proses di dalam mikrotub tadi apa sih yang terjadi ketika ditambahkan primer, kemudian di NTP, kemudian enzim tag polimerase ya. Kemudian ada sekuen DNA-nya tadi yang berasal dari misalnya virus. Jadi inilah proses terjadi dalam mikrotub tadi. Nah ini tadi gen target kita ya, gen target kita tadi. Nah ini tadi saya sampaikan denaturasi suhunya 95 di siklus 1, maka akan terjadi pemotongan ikatan hidrogennya, akan terpotong seperti ini. Ya, tapi ini belum terputus ya, karena ini belum ada tag polimerasenya. Ini tag polimerasenya udah datang, udah muncul. Maka di suhu annealing ya, di sini suhu annealing, di suhu, saya jelaskan dulu ya. Tadi kan denaturasi udah selesai ya. Ini dari denaturasi dia akan menuju siklus annealing. Dari siklus annealing menuju siklus extension. Jadi berputar-putar seperti itu terus. Jadi kayak siklus gitu ya, berputar seperti itu. Nah ini tadi kan denaturasi ini nggak ada ya. Ini tag polimerase, primer ya, DNTP-nya ini tadi belum ada. Nah ketika sudah masuk di suhu annealing maka dia muncul. Begitu ya, paham ya maksud saya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi mungkin kalian melihat tadi ya, ketika dari denaturasi ya menuju ke annealing, maka primer tadi sudah mulai mencari pasangannya tadi, pasangan hibridnya ya. Kalau dia TAC, AAT, TC, TG, maka dia akan mencari pasangannya, pasti dia akan lari ke sini. Nah primer ini panjangnya tidak 10 seperti ini ya. Kalau dia 10 seperti ini, maka saya khawatir nanti akan muncul beberapa yang sama. Makanya panjangnya sekitar 18 sampai 25. Kalau ini kan hanya simulasi ya, hanya ilustrasi saja ya. Jadi panjangnya sekitar 18 sampai 25-an. Oke gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi, ini kira-kira tadi primer apa ini, Dek? Anda yang mendengarkan saya nggak? Ini primer apa? Yang ini primer apa? Jadi kalau ujian kalian nggak bisa menjawab ya wajar gitu loh. Karena kalian nggak kalau nggak memahami apa yang saya sampaikan, kalian nggak akan bisa jawab. Tadi ini apa? Primer apa? Reverse. Ya? Primer reverse ya, Pak. Kurang jelas, bening apa? Kurang nggak dengar saya. Primer reverse ya, Pak. Yang lain? Primer forward, Pak. Ya, ini primer forwardnya ya. Yang reverse sini ya. Jadi ini 5 ke 3 ya. Ini 3 ke 5. Jadi kalau saya sampaikan tadi, kalau forward tadi dari kiri ke kanan ya. Dia akan mengaplikasi dari sini ke sini dibantu oleh tag polimerase tadi. Ya. Dia akan running dari atau melakukan polimerase atau extension dari sini nanti ke sini. Ya. Jadi saya ulangin, kalau denaturasi tadi, ini prinsip ya, jangan sampai salah kalau menjawab ujian nanti. Prinsipnya kalau denaturasi di suhu 95 kan panas itu ya, maka dia akan terputus ikatan hidrogennya, akan membentuk single strand seperti ini, ya, tidak lagi double helix atau double strand. Nah, ketika muncul di suhu annealing, primer yang kita buat tadi dia akan menuju atau menempel pada gen interested kita ya. Dia akan otomatis akan menempel di sini ya. Nah,
kemudian akan lari ke siklus yang extension. Di siklus extension ini maka dia akan melakukan perpanjangan atau polimerisasi ya, seperti itu. Nah, akan pindah ke extension. Nah, ini tak polimerisasinya akan menuju sini membantu untuk melakukan proses polimerisasi. Nah, seperti ini ya. Nah, di siklus 1 ini baru dapat satu pasangan ya, atau pasangan interested. Ini siklusnya sampai 30-an baru bisa muncul. Di siklus kedua ini akan terputus seperti ini ya, terputus seperti ini ya. Nah, kemudian di siklus kedua inilah, di siklus ketiga mulainya baru nanti terpotong ini ya. Siklus kedua masih nempel dengan apa namanya, dengan DNA kromosomnya ya. Nah, di siklus ketiga ini baru kita dapatkan yang hanya gen interested saja. Nah, siklus ketiga ya. Nah, kan udah dapat ini ya, saya sampaikan lagi ya. Coba kalian lihat di sini. Kalau kalian bisa menganalisis, ini sudah dapatkan ini, sudah mendapatkan gen interested yang tidak tersambung dengan kromosomnya atau genomnya. Ya, berapa yang dapatnya? 1, 2 ya, udah dapat 2 ya. Tapi ini tetap akan dipakai yang ini, yang genomnya akan tetap dipakai terus sampai di siklus 30-an ya. Tapi kalau kita melihat di sini, hasil yang ini yang diambil itu adalah yang ini ya. Yang ini nggak dipakai, tapi dijadikan sebagai template, tetap dipakai sebagai template ya. Tapi tetap akan dipakai gitu maksud saya ya. Sampai siklus ke 30-an. Memahami maksud saya? Ada yang bingung nggak kira-kira? Kalau bingung silakan tanya. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Pak, izin bertanya. Ya. Kenapa di suhu annealing itu suhunya lebih rendah daripada di bagian extension, Pak? Terima kasih. Suhu ini 72 gini, maksudnya pertanyaannya. Iya, karena di annealing suhunya 55 sampai Oh 65, iya. Pak. Ya, gini. Jadi, tadi saya sampaikan kalau degenerasi kan itu untuk memutuskan double strain-nya ya. Suhu annealing ini memang suhu ini ada perhitungannya 55 sampai 65 ini ada perhitungannya supaya tadi primernya nempel. Nah, kalau teori sih gampang ngomongnya ya. Di suhu 55 misalnya, gampang. Tapi kalau di praktek yang saya praktekkan itu, saya melakukan itu hampir 1 tahunan ya. Karena ya kalau sudah master ya, kalau saya sudah dapat itu ya mungkin sehari bisa ya. Tapi kalau untuk optimasi primer annealing ini bisa berbulan-bulan ya untuk mendapatkannya. Nah, yang terjadi di lapangan adalah atau yang kita lakukan di praktek nyata gitu. Ini sebenarnya kita optimasi. Untuk optimasi suhu annealing ini nggak mudah gitu loh. Karena dia selalu nggak muncul band yang tadi yang saya jelaskan di jurnal tadi ya. Itu nggak muncul gitu loh. Kalau kita running, kita elektroforesis nggak muncul. Gitu ya, untuk penjelasan annealing ya. Nah, sampai kapan dapatnya? Ya, makanya kita akan atur terus dari 55 kita tambahkan suhu annealingnya 55,5. Nah, nanti dia belum muncul. Terus 51,5 terus sampai 65. Jadi dari 55 sampai 65 ini pasti ada muncul suhu annealing yang optimal atau optimumnya. Tapi kita nggak tahu di mana. Itu namanya proses optimasi ya, optimasi annealing. Oke. Ini sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan prinsip-prinsipnya ya. Prinsip sekaligus prakteknya dan sekaligus bocoran ketika kalian mau PCR nanti. Ini sudah saya bocorkan semua materi-materinya, baik secara teori maupun secara praktek ya. Nah, bagaimana pertanyaan tadi Zani, kenapa suhu extension itu di 72 ya? Kenapa enggak misalnya di 65 gitu ya? Nah, berbeda. Tadi saya sampaikan kalau annealing ini fokusnya adalah primernya nempel. Kalau extension ini tadi kan kalian lihat nggak tadi di tak polimerasenya ini baru dia mau nempel gitu ya. Jadi fokusnya adalah di tak polimerasenya. Karena tak polimerasenya ini kalau nggak salah diambil dari bakteri Thermus aquenus kalau nggak salah.
Jadi bakteri itu berada di kawah gunung berapi, gitu ya. Ya ini. Jadi baru dia bisa menempel, membantu proses extension tadi. Gitu Zani, masih bingung? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Apa jawabannya yang kamu dapatkan? Kalau untuk analisis sendiri itu digunakan karena berdasarkan hasil percobaan dari penelitian Bapak Ibu sebelumnya bahwa tidak ada spesifikasi terkait suhu yang dapat menyatukan agar primernya itu menempel. Sedangkan untuk yang extension tadi karena ada bagian yang berasal dari bakteri Thymus aqueous yang berasal dari kawah gunung api dan di mana kita mengetahui bahwa gunung api juga kawahnya itu memiliki suhu yang cukup tinggi. Jadi menurut saya itu menyesuaikan dengan bakteri tersebut, Pak. Apakah Ya. benar? Oke, benar begitu. Itu Zani udah paham berarti ya? Terima Ya, kasih, Pak. dia menyesuaikan dari apa enzim yang ada dari bakteri Thermus aqueous tadi ya, gitu ya. Oke, itu jelas? Nah, kita udah dapatkan sel targetnya di siklus tadi ketiga yang udah saya sampaikan tadi ya. Ini target DNA kita. Nah, ini yang akan di polimerase terus sampai di siklus 30. Di copy terus ya, atau di cloning bahasanya, di cloning terus, atau kalau kalian pernah memfotokopi lembaran kalian itu, kalian kan ke tempat apa namanya? eh, apa itu namanya? Fotokopian ya. Nah, fotokopi Pak, saya minta tolong fotokopi ini misalnya 10 gitu ya. Tapi kalau kasusnya di PCR ini misalnya Pak, tolong difotokopikannya sampai 3 juta. Nah, itulah bahasanya. Bukan 3 juta ya, malah 3 miliar. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaannya gambaran secara real antara yang saya maksudkan untuk mendapatkan gen target untuk di running itu harus sampai 5 miliaran sampai 3 miliaran ya. Kalian lihat fokus ke siklusnya ini nanti nih. Ini fokus ke siklusnya. Coba diperhatikan ya. Ini siklusnya, siklus itu artinya perputaran tadi loh, dari denaturasi ke apa namanya, ke annealing, ke extension, itu namanya siklus ya. Jadi satu siklus itu ada denaturasi, ada apa namanya tadi ya, annealing, ada extension, itu satu siklus. Nah, itu dilakukan sampai 30-an ya. Nah, ini jumlah targetnya. Bagaimana cara menghitung target? Ada 2 pangkat N dikurang 2N. Jadi misalnya kita sampai 30, berarti 2 pangkat 30 dikurang 2 kali 30. Gitu ya, untuk menghitung jumlahnya ini. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sudah saya sampaikan tadi, biasanya siklusnya sampai 30-an ya. Nah, dapatnya berapa? Ini 1 miliaran. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi 1 miliar sampai 5 miliaran. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini yang kita dapatkan 1 miliaran ini. Inilah yang akan kita lakukan nanti proses elektroforesis. Nah, waktunya berapa lama? Kurang lebih 4 jam. Tapi kalau alat yang PCR kita yang di lab mikro ya, ini sampai jam berapa ya? Masih ada waktu ya. Nah, kalau di lab mikro itu ada teknisnya. Kalau saya bisa cuma 1 jam ya. Untuk mendapatkan 1 miliaran ini kurang lebih bisa 1 jam. Itu ada tekniknya bagaimana bisa mendapatkan apa namanya, cloningan gennya sampai 1 miliar ini dengan waktu 1 jam, itu ada caranya. Ya, nanti kalau kalian mau minta bantu saya, nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu caranya ya. Jadi nggak perlu 4 jam. Oke, ini proses PCR udah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Ini lanjut nanti, ini nggak tahu nih ada elektroforesisnya nggak ya.
Oke, udah selesai ya. Mungkin kita cari video yang lainnya. Ini kelihatan nggak video yang kedua? Terlihat, Bapak. Lihat Bapak. Ya, kelihatan. Kelihatan apa enggak? Sudah. Terlihat, Bapak. Kelihatan ya. Suaranya kecil soalnya. Jadi hampir sama ya, ini penjelasannya aja tadi ya. Ini adalah yang DNA kita, DNA target kita ya. Nah, ini isinya apa sih sebenarnya? Ini isinya ada seperti ini. Ya, ada PCR buffer ya, 10 kali. Kemudian ada DNTP mix yang sudah saya sampaikan tadi. Ada primer 1 adalah forward, primer 2 itu adalah reverse. Nah, tak DNA polimerase tadi yang tadi sampaikan tadi ya. Kemudian ada MEGCL, ini adalah semua tujuannya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan meningkatkan mungkin penempelan primernya bisa jadi gitu ya, atau supaya nggak terkontaminasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian gen interest kita atau template DNA-nya. Jadi inilah isi yang di dalam mikrotube tadi. Sama tadi penjelasannya, ini adalah gen target kita. Nah, ini ya, fungsinya adalah kofaktor esensial ya untuk meningkatkan tak polimerasenya bekerja ya. Dia tujuan sebagai kofaktor esensial. Ini tak polimerase tadi saya sampaikan, ini adalah enzim yang membantu untuk mengkatalisasi proses polimerisasi ya pada deoksinukleotida ya, atau DNA kita ke dalam strain DNA kita tadi ya. Itu artinya kalau bahasa mudahnya adalah membantu proses polimerisasi ya, misalnya dari urutan 5 ke 3 tadi, atau dari kalau yang primernya forward tadi dari 5 ke 3, dari kiri ke kanan. Itu ya maksudnya kalau polimerisasi itu seperti itu maksudnya. Inilah fungsinya enzim polimerisasi. Polimerase. Nah, primer tadi fungsinya apa? Nah, ini saya sampaikan ya. Primer itu adalah single strain DNA. Dia bukan double strain ya, tapi single strain. Ini single kan namanya. Nah, sequence yang didesain untuk mencari gen target gen interest kita atau fragmen DNA kita tadi. Itu adalah primer ya. Nah, tadi saya sampaikan primer itu dibutuhkan untuk mengaplikasi gen target kita ya. Ini adalah forward ini reverse-nya. Nah, kalian lihat di sini ya. Tadi penjelasannya sebentar ya. Nih, ya. Salah satunya adalah ketika pada proses annealing ya. Annealing dimulai, maka salah satunya itu berakhir di menuju sesuai dengan forward atau reverse-nya ya. Jadi kalau forward dia dari 5 ke 3, kalau reverse 3 ke 5. Nah, DNTP adalah mix nukleotida. Apa sih dibilang mix ini? Karena mix ini artinya ada sini misalnya TNTP ya, ada misalnya GNTP, ada ANTP ya, ada TNTP. Itu dibilang mix. Nah, berapa yang kita ambil? Sekitar 2 mikromol ya. Ini untuk membangun tadi ya, membangun atau melakukan proses polimerisasi tadi ya. Nah, kemudian buffer tadi adalah untuk biar lingkungannya tadi optimum ya. Itu fungsinya buffer tadi ya. Sehingga aktivitas polimerase ini bisa berjalan. Ini semua digabungkan dalam satu, masukkan alat PCR-nya. Sama tadi ya, di suhu 494 tadi selama 5 menit ya. Ini akan melakukan proses denaturasi. Ya, tujuannya adalah
untuk mengaktif limonid ya. Tujuannya untuk mengaktifkan Taq polimerase. Oke. Itu step satunya ya. Nah, step kedua ada suhu 94 derajat juga, sama, tujuannya adalah untuk memisahkan ini tadi ya. Memisahkan double strain tadi ya. Menjadi single strain. Nah, di suhu annealing primer akan masuk gitu ya, dan ikatan hidrogennya akan terputus ya. Nah, extension ini Taq polimerase bekerja gitu ya. Oh iya, saya ulangin tadi ya. Jadi Taq polimerase ini tadi saya sampaikan dia di belakang primernya. Jadi primer dulu maju ke depan gitu ya. Nah, baru-baru Taq polimerasenya mengikutin. Nah, ini kita lakukan sampai di siklus 30 kurang lebih ya. Tadi saya sampaikan dua fragmennya tadi akan terpisah ketika di siklus ketiga. Nah, sama ya. Tadi rumusnya 2 pangkat N dikurang 2 kali N untuk mendapatkan jumlahnya ini. Nah, ini dikatakan sampai mendapatkan miliaran ya. Ini sudah selesai. Oh, cuma gitu aja ya. Jadi sini nggak ada proses elektroforesis juga ya. Oke, ini ya. Oh, coba saya lihat video yang terakhir. A sample of chromosomal DNA, also called the genomic DNA. Coba kalian perhatikan tadi ya. Kita tadi melihat ya, ada gen interestnya. Nah, ini gen interest tadi. Ya, ini adalah genomnya, genom dari DNA. Nah, gen kita tidak tahu di mana posisinya. Ya, makanya kita perlu primer untuk mencarinya tadi. Ya, seperti ini ya. Padahal ini misalnya beradanya di sini, berada di posisi misalnya 6.000 atau 12.000. Di urutan ke 12.000. Nah, kita nggak perlu mencari di mana posisinya, nggak perlu. Makanya perlu primer tadi itu tadi ya. A sample of chromosomal DNA, also called the genomic DNA, can be used as the starting material for the polymerase chain reaction, also known as PCR. With PCR, an investigator can amplify a single copy of a DNA segment into billions of identical copies. Jadi tadi dari penjelasan yang tadi katanya ya, dengan menggunakan PCR tadi yang dari double strand tadi ya, itu kita bisa mendapatkan gen interest kita menjadi single strand ya. Gitu penjelasannya ya. The DNA segment of interest or target DNA is indicated as red. In addition to the target DNA, a PCR reaction contains several other ingredients. These include free nucleotides, DNA primers, and the enzyme Taq polymerase. The primers are typically about 20 nucleotides long and are complementary in the sequence to the ends of the target DNA. Taq DNA polymerase is delivered from hot springs bacteria and can tolerate intense heat for the PCR reaction. A PCR reaction lasts several hours and typically consists of 20 to 30 repeating cycles. A cycle begins by heating the reaction mixture to 95 degrees Celsius. The heat denatures the DNA strands, breaking the hydrogen bonds that hold the strands together.
After denaturing the DNA, the temperature is reduced to around 60 degrees so that the primers can form hydrogen bonds or anneal with their complementary sequence in the target DNA. Note that the primers and the target DNA follow base pairing rules. An adenine pairs with the thymine and a cytosine pairs with the guanine. In the next phase, the temperature is raised to 72 degrees Celsius. A Taq polymerase functions optimally at the temperature and begins to polymerize, adding nucleotides to the 3' ends of each primers attached to the DNA strand. After one complete cycle, there are 2 double-stranded copies of the target DNA formed. The PCR reaction mixture contains mainly copies of the primers and an abundant supply of nucleotides to perform many additional cycles. After a second cycle, there are 4 copies of the target DNA produced. After cycle 3 is finished, there are 8 copies of the double-stranded target DNA sequence, and note that only 2 of the double-stranded copies consist of just the target fragment, and the others also including flanking DNA regions. As the number of cycles increases, the products consist of greater proportion of the fragments with just the target DNA increases. After 4 cycles, half of the fragment consists of just target DNA and half of the fragments also contain flanking DNA. With each additional cycle, the number of copies of our target sequence doubles. At the end of 25 cycle, there are more than 33 million copies of this double-stranded target region found. Coba kalian perhatikan di sini, ya. Lihat genom DNA-nya masih ada, ya. Tapi yang gen interest kita sesuai dengan panjang targetnya. Tadi saya contohkan misalnya yang saya tadi gen hemolysin itu adalah 512 kalau nggak salah tadi ya, atau 552 base pair. Ya udah yang kita dapatkan 1 miliaran tadi ya segini jumlahnya. Tapi genomnya tidak akan berubah ya, dia tetap masih ada di sana. Ya, begitu ya penjelasannya ya. Oke, cukup. Ada yang tanyakan? Perlu materi nggak? Kayaknya nggak perlu ya materinya. Perlu penjelasan lagi materi? Atau sebentar aja ya, saya jelaskan sekilas ya. Eman, sudah ada PPT-nya nggak dijelasin ya? Ini nggak kelihatan ya, oke. Ini saya skip aja ya. Ini adalah poinnya history sampai didapatkannya PCR ya. Termasuk tadi ya, termasuk kayak enzimnya tadi. Nah, Taq polymerase tadi, Thermus aquaticus tadi ya. Ini didapatkan dari, tadi saya sampaikan, dari bakteri yang ada di kawah ya, kawah dari gunung berapi ya. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, yang menemukannya siapa sih PCR? Namanya Kary-Mullis ya. Dia mendapatkan Nobel gara-gara menemukan tadi PCR tadi ya. Itu penjelasannya ya. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan, tadi saya sampaikan. Intinya itu adalah untuk mendapatkan di target ya dengan menggunakan alat PCR. Poinnya itu ya. Sehingga didapatkan sampai miliaran sampai jutaan ya dalam waktu beberapa jam. Penemunya siapa? Adalah Kary-Mullis pada tahun 1985 gitu ya. Sama prinsipnya kurang lebih seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Dia menggunakan enzim polimerase untuk melakukan proses amplifikasi DNA-nya ya. Nah, yang mana disebut dengan sintesis dari new strand DNA komplementer, ini adalah gen target kita ya. Yang sintesis new strand DNA komplementer adalah gen target kita ya. Didapat dari mana? Dari template strandnya tadi. Nah, primer apa fungsinya? Dibutuhkan karena
untuk melakukan proses DNA polimerisasi. Ya, kita bisa menambahkan DNTP tadi, ya, dari 3OH. 3OH ini adalah ujung dari suatu basa nukleotidanya tadi, ya. Jadi seperti ini ya. Kurang lebih tadi udah ada penjelasannya secara simulasi maupun saya jelaskan secara gamblang tadi ya. Ini DNA template kita gitu ya. Nah, ini adalah primernya kita ya. Kemudian DNA polimerase ini akan menempel di belakangnya belakangnya dari primer kita ya untuk dilakukan polimerisasi. Nah, ini sudah dilakukan proses polimerisasi nukleotidanya. Ini tadi ya, saya sampaikan tadi, ini adalah DNA template-nya, ini PCR reverse transkriptasenya, PCR reverse maksudnya, yang ini adalah yang forward. Ingat ya, kalau forward itu dari kiri ke kanan, kalau reverse dari kanan ke kiri. Nah, kalau untuk tahunya dari mana? Kalau forward itu dari 3 ke 5 ya. Sini 3 ke 5. Kalau reverse dari 5 ke 3. Ini penjelasan yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau DNA itu adalah DNA double DNA, dsDNA dari interest yang dipisahkan dari sampel tersebut ya. Jadi DNA template tadi adalah double strand DNA-nya atau template DNA-nya. Kalau DNA polimerase itu adalah thermostable tag polimerase namanya ya, yang tidak bisa didenaturasi secara berulang ya, karena dia berada di suhu yang sangat tinggi 98 ya. Nah, kemudian fungsinya juga bisa diturunkan untuk di suhu 70. Tadi yang extension tadi yang saya jelaskan yang ditanya oleh Zani tadi ya. Nah, kemudian oligonukleotida primer ini adalah surface single strand DNA ya. Nah, panjangnya tadi sampaikan 20 sampai 30, tapi yang efek ya ada yang mengatakan 18 sampai 25. Kalau 30 sebenarnya kepanjangan. Nah, kalau kepanjangan nanti khawatirnya dia nempel, tidak semuanya nempel gitu ya. Sekuen primernya takutnya nggak terlalu nempel, dan juga dia lama nanti kerjanya ya, proses polimerasnya akan lama. Makanya untuk efektif itu antara 18 sampai 25. Nah, kemudian DNTP atau disebut dengan deoksinukleotida trifosfat itu adalah tadi saya sampaikan isinya adalah ATGC ya, yang ya kalau dia DNTP disebut dengan DATP, DTTP, DGTP, DCTP ya. Jadi dia menyediakan energi untuk polimerisasi untuk membangun blok atau membangun sintesis DNA-nya. Terus buffer ini termasuk ada magnesium dan potasium yang berfungsi untuk mengkondisikan secara optimum proses denaturasi DNA-nya dan renaturasinya. Dan juga penting juga untuk proses polimerisasi yang digunakan untuk penstabilan ya, supaya dia tetap stabil gitu. Proses itu fungsinya adalah magnesium dan potasium. Prosedurnya hampir sama, proses siklusnya denaturasi, annealing ya, kemudian elongasi ya. Tadi denaturasi itu 94 gitu ya. Dan lamanya 15 sampai 30-an ya. Kemudian untuk annealing itu di suhu 54 sampai 60, ada yang mengatakan 55 sampai 65. Nah, dengan lama 20 sampai 40 second ya. Ini relatif ya, tergantung dari kebutuhan kita sendiri ya. Nah, kemudian elongasi ini pada suhu 1780 ya. Nah, ini secara singkatnya seperti yang tadi udah kita jelaskan, ini nggak saya ulangi ya, kurang lebih sama dari denaturasi, kemudian dari template-nya awal,
lakukan proses denaturasi, kemudian dari panas tadi menjadi dingin lagi. Di suhu 55 tadi akan nempel primernya, di suhu extension di suhu 70-an dia akan melakukan proses polimerisasi. Nah, sebenarnya adakah alat selain tadi PCR konvensional? Ternyata masih banyak tipe-tipe PCR tadi ya. Ini ada real time PCR, ini kita tidak menggunakan seperti ini tadi, muncul band seperti ini enggak, ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau real time PCR dia menggunakan kurva ya, menggunakan CT ya namanya, threshold, curve threshold ya, CT tadi ya, CT menggunakan kurs apa namanya itu, menggunakan CT. Jadi CT itu adalah thresholdnya berapa gitu. Jadi kalau sudah melewati grafiknya itu, melewati kurva thresholdnya, maka sudah dianggap positif. Apa sih kelebihan kekurangan real time PCR? Kalau real time PCR ini di siklus keempat kita sudah bisa mendeteksi dia positif atau enggak. Artinya ada enggak DNA-nya, gen targetnya. Tapi kalau menggunakan apa namanya PCR konvensional seperti ini, dia butuh sampai 30 siklus untuk bisa mendeteksi dia atau ada atau tidak. Itu perbedaannya ya. Kemudian ada kuantitatif real time PCR ini kurang lebih sama. Real time PCR sama ini kurang lebih sama ya, apa namanya maknanya. Kemudian ada reverse transkriptasi PCR. Kalau reverse transkriptasi PCR ini adalah ini untuk virus ya, virus RNA. Nah, kita ketahui kita ada virus RNA ya. Contohnya virus IMNV, IMNV ya, immunomyonecrosis virus. Nah, itu nanti sama Bu Daruti nanti ya. Itu adalah virus RNA. Maka tidak bisa menggunakan PCR biasa ya, atau PCR konvensional, tidak bisa. Dia harus menggunakan namanya reverse transkriptasi PCR ya. Artinya apa? Apa sih reverse transkriptasi ini? Jadi dari RNA itu menggunakan enzim transkriptase diubah jadi menjadi DNA, namanya cDNA, gitu ya. Gitu ya, paham ya? Jadi RNA kan nggak bisa, RNA kan dia instabil ya. Jadi harus diubah dulu menjadi DNA. Dengan cara apa? Menggunakan enzim transkriptase namanya. Jadi diubah dari RNA menjadi cDNA. Jadi dia hampir seperti DNA, gitu ya. Baru bisa dilakukan proses PCR. Kemudian multiplex PCR. Apa sih multiplex PCR itu? Jadi multiplex PCR ini adalah kumpulan dari beberapa apa namanya primer ya. Kumpulan dari beberapa primer. Jadi misalnya kita menggunakan primer lebih dari 5 pasang gitu ya. Dari 5 pasang tadi, maka kita lakukan proses running dalam satu jalan, satu sekali running. Maka tergantung dari gen primer targetnya. Misalnya seperti ini tadi ya. Misalnya ini saya ada namanya ini tadi gen misalnya hemolysin. Ini gen aerolysin gitu ya. Ini gen misalnya gen apa lagi? Misalnya gen apa ya? Gen tremostabil misalnya ini ya. Jadi ada 5 gen tadi kita jadikan jadi satu. Nah, kita running jadi satu, namanya multiplex PCR seperti itu. Ya. Kemudian ada nested PCR. Nested PCR ini dia menggunakan 2 primer. Jadi primer pertama kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya misalnya nggak kedetek, tapi sebenarnya dia positif. Tapi nggak kedetek. Tapi kalau kita menggunakan PCR biasa, ya nggak muncul gitu ya. Tapi kalau menggunakan nested, nah kita ada dari produk ini tadi ya, produk yang nggak muncul tadi kita deteksi lagi dengan primer yang lebih rendah. Misalnya 592 kita buat lagi primer yang 300-an. Maka dia akan muncul di sini gitu. Gitu ya. Itu namanya nested. Dan masih banyak yang lainnya ya. Enggak kalau saya jelaskan satu-satu nanti terlalu lama ya. Kurang lebih seperti itu gambaran tipe-tipe PCR-nya ya. Nah, untuk amplifikasinya seperti ini gambarannya ya. Jadi tujuannya apa sih PCR itu? Jadi banyak sekali tujuannya untuk menguji genetik ya, untuk menentukan mutasi suatu penyakit genetik ya. Misalnya sini misalnya
hemoglobinulopatis, ada cystic fibrosis, ada dan lainnya ya. Jadi kita bisa mendeteksi mutasinya. Bagaimana cara mendeteksi mutasi atau mutasinya terletak di mana, di posisi berapa? Itu kita bisa deteksi ya menggunakan PCR ini. Dengan cara apa sih? Dengan cara di sequencing dulu. Jadi hasil dari ini tadi kita dapatkan sini ada tadi ya. Nah, kita dapatkan misalnya ini sekuen DNA-nya ya. Nah, ini setelah itu kita belas. Ya, kita belas seperti ini ya. Kita klik ini bisa juga langsung dibelas. Nah, ini kita belas misalnya. Nah, nanti kita akan mengetahui posisi di mana yang terjadi mutasi gitu ya. Nah, seperti itu caranya dengan cara PCR seperti itu bisa dideteksi ya mutasinya di posisi mana saja. Oke, nah selanjutnya bisa mendeteksi penyakit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mendeteksi penyakit apa yang terserang gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengecek misalnya cancer atau apa gitu ya. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk mengetahui jaringan terjadinya misalnya vital organ transportasi gitu juga bisa dideteksi ya. Atau monitoring gen terapi. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, materi PCR apa saja? Ya. Pertama kita mengisolasi DNA atau mengekstraksi DNA atau RNA. Kemudian kita lakukan proses PCR tadi, baru kita elektroporesis. Nah, yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang itu masih 1 dan 2. Nah, proses elektroporesisnya belum saya jelaskan. Nah, ini isolasi DNA tadi ya. Nah, kita pahami dogma sentral ya. Dogma sentral ini tadi dari DNA ditranskripsi menjadi mRNA, dari mRNA bisa ditranslasi menjadi protein. Nah, tadi misalnya virus kita RNA ya, virus kita RNA, maka kita harus pakai enzim namanya reverse transkriptase ya. Nah, diubah menjadi cDNA, baru diubah lagi menjadi transkripsi menjadi mRNA, baru diubah menjadi protein. Jadi jangan lupakan dogma sentral ini. Ini saya sampaikan tadi, ya. Di dalam bahasa nukleotida itu ada namanya fosfat. Nah, fosfat ini yang ada ikatannya atau muatannya negatif, ya. Ini bahasa-bahasanya yang harus kita pahami. Ada adenin, guanin itu seperti apa? Gambaran seperti ini ya. Gambar adenin, guanin, sitosin, dan timin ya. Nah, urasil ini khusus untuk RNA. Di DNA nggak ada namanya urasil ya. Nah, kalau timin itu khusus DNA. Kalau sitosin ya ada DNA, ada di RNA. Begitu juga adenin dan guanin ya. Nah, ini adalah hasil sequencing ya. Jadi misalnya dari ini tadi, dari hasil produk ini tadi kita potong saja di sini menggunakan cutter gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan proses presipitasi. Jadi agarnya kita buang, kita dapatkan DNA-nya, kemudian kita lakukan namanya proses sequencing. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Hasil dari sequencing nanti dibaca dengan alat Sanger gitu. Ya kan ada seperti pik-pik seperti ini ya. Nah, pik seperti ini akan dibaca oleh Sanger nanti adalah urutan bahasa berdasarkan kalau ini kayaknya warna ya. Kalau merah itu T gitu ya. Kalau G itu hitam, C itu ungu, misalnya A itu adalah dari pewarnanya tadi ya. A itu hijau itu adalah A misalnya gitu. Oke, ini panjang sekali ya. Takutnya nggak cukup untuk bimbingan ya. Udah 45 menit, saya selesaikan saja ya. Oke, saya mungkin langsung masuk ke sini saja, ke elektroporesis sebentar. Karena saya belum menjelaskan elektroporesis. Nah, ini elektroporesis ya. Elektroporesis itu adalah produk amplifikasi PCR berupa urutan nukleotida dengan panjang tertentu. Divisualisasikan atau dideteksi dengan menggunakan pemeriksaan gel elektroporesis namanya ya.
Jadi untuk mengetahuinya ukurannya nanti menggunakan ada alatnya gel elektroforesis. Nah, kemudian alatnya adalah 1 unit elektroforesis. Jadi untuk memvisualisasi DNA hasil PCR kita tadi. Nah, menggunakan agarose ya. Jangan lupa pakai agarose. Yang LPT tadi adalah suatu metode untuk memisahkan berbagai molekul yang besar. Contohnya fragmen DNA atau protein. Dan campuran molekul yang serupa. Prinsipnya arus listriknya dilewatkan melalui medium yang terdapat di campuran senyawa bermuatan listrik yang akan dipisahkan dari masing-masing jenis molekul akan bermigrasi dalam medium tersebut dengan kecepatan yang berbeda, tergantung muatan listrik yang besar molekulnya gitu ya. Nah, untuk medianya apa? Kita bisa menggunakan gel LP agarose, bisa menggunakan akrilamid ya. Nah, kalau gel agarose itu mempunyai pori yang sangat besar dan dapat digunakan untuk memisahkan molekul DNA yang besar. Ya. Nah, kemudian kalau gel poliakrilamid digunakan bila diperlukan untuk resolusi yang tinggi untuk memisahkan molekul DNA yang kecil, contohnya short tandem repeat ya, STR dan analisis sekuen DNA. Jadi kalau gel agarose itu molekulnya gede-gede, itu bisa untuk LP. Kalau yang kalian membutuhkan gennya kecil ya, ukurannya kecil, maka menggunakanlah poliakrilamid ya. Nah, ini peralatannya ya, power pack ya. Pokoknya alat listriknya tadi ya. Ini kation bergerak dari ke katoda, kation bergerak ke katoda ya, kutub negatif. Anion bergerak ke anoda, kutub positif. Nah, kecepatannya tergantung kekuatan dorongan medan listrik pada muatan ion dan gesekannya serta efek penghambat listrik ya. Artinya jangan terlalu tinggi sekali ya, misalnya sampai 220 volt. Nah, kalau kecepatan sekali nanti takutnya rusak DNA-nya ya. Biasanya sih 110 gitu sudah bisa gitu ya. Nah, sampelnya harus dapat larut pada buffer. Nah, media penyangganya harus jenuh, kemudian dapat untuk melihat kondisi konstan terionisasi. Nah, ini alat-alatnya tadi ya. Ini bentuk alatnya, gambaran grafisnya ya. Ini elektrod, ini adalah dari negatif ke positif. Alatnya apa saja yang dipakai? Ada baki ya. Kemudian ada reagen. Reagennya itu ada agarose, ada ETA. Tapi harus hati-hati ya, ETA ini, EDTA ini harus hati-hati karena ada juga yang mengatakan bisa terjadi pokoknya berbahaya lah bagi tubuh kita gitu ya. Terutama yang ini, yang etidium bromid ini ya, takut kena cancer lah intinya ya. Jadi harus pakai sarung tangan. Kemudian ada loading buffer ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Nanti bisa baca sendiri aja ya. Jadi poinnya intinya ada DNA kita masukkan DNA kita, dia akan running. Udah poinnya itu aja ya. Dia akan running ke arah kanan atau bermigrasi gitu ya. Dengan bantuan alat listrik ya. Dari anoda ke katoda atau dari katoda ke anoda gitu. Nah, seperti ini ya, gambaran seperti ini. Nah, runningnya seperti apa sih gambaran seperti ini? Ini adalah misalnya medium agarose-nya atau akrilamid tadi atau poliakrilamid, dia akan dari katoda menuju anoda tadi ya. Jadi kalau dia muatannya kecil maka akan cepat running, kalau yang gede ya akan lambat gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan jalan terus gitu ya, terpisah seperti ini. Ini kalau menggunakan agarose misalnya kita butuhnya berapa kilobase gitu ya. Misalnya sekitar di sini adalah 1 kilobase ya, berarti kita menggunakan 0,7 agarose-nya ya. W ini adalah waternya, pelarutnya per volume gitu ya. Berat ya weightnya, misalnya 0,7 gram, volumenya misalnya untuk 1 liter gitu ya. Ini etilen bromid tadi adalah suatu pewarna fungsinya ya, sebagai suatu pewarna atau sebagai cat ya. Nah, ini ada gambar etilen bromidnya, warnanya bisa warna ungu seperti ini ya. Ini alatnya tadi disampaikan.
LPT Gelagarusnya. Nah, ini jadi tadi DNA kita tadi yang setelah di PCR kita masukkan ke apa namanya ke apa nih eh, apa sih namanya lubang-lubangnya ini ya. Ini kan ada lubang-lubangnya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita running. Nah, kita hidupkan dan dia akan melakukan migrasi gitu ya. Nah, sama seperti tadi ya, kurang lebih sama. Oke, cukup. Saya masuk ke sini ya, ada waktu 9 menit. Saya contohkan satu proposal ya, kelompok 1 ya, saya contohkan kelompok 1. Yang lainnya tolong melihat yang temannya. Jadi nggak saya satu-satu saya cek, saya cuma contohkan satu aja proposalnya ya. Apakah mendengarkan saya ini? Dengar, Pak. Iya, Oke. Bapak. Judul ya, analisis kasus penyakit viral pada udang Paname. Jadi ini belum spesifik ya. Jadi langsung aja kalian mengamati virus apa gitu ya. Judulnya ya. Oh, ini ada di sini ya. YMNV berarti ini maksudnya ya. Ini kelompok berapa sih nih? Kelompok 1 Tara Bening, Cornelia, Raden, Daud ya. Dengarin ya. Analisis kasus penyakit viral pada udang Paname yang disebabkan oleh infeksi virus ditambah tradisional. Oke, nggak masalah ya. Kalau secara judul nggak ada masalah. Nanti setelah UTS kalian presentasikan ya. Nama, tahun, oke. Nah, di pendahuluan tolong didengarkan ya isinya apa saja. Jadi yang pernah ikut proyek saya pasti sudah tahu ya maksud saya. Jadi di paragraf 1 ini adalah isinya adalah permasalahan secara umum. Ya, saya dengarkan ya. Jadi permasalahan secara umum seperti apa? Ya. Nah, kalau permasalahan secara umum berarti ya hubungannya dengan apa? Dengan IMNV ya. Jadi kalau berbicara tentang ikan berarti salah ya. Jadi langsung aja fokus ke udang berarti kan itu kan udang ya. IMNV ini nyerang pada udang, Paname. Ya langsung aja fokus ke udang ya, permasalahan udang. Itu ya. Jadi pertama pasti diawali dengan statistik ya. Diawali dengan apa namanya kelebihan-kelebihan dari udang Paname ya di awal-awal ya. Sudah dicatat belum ini semuanya? Saya nggak ngulangin. Kalian kalau nggak ngikuti arahan saya, silakan saja gitu ya. Jadi nilainya ya seadanya, gitu ya. Jadi kalau dengerin saya mencatat, ya pasti nilainya insya Allah bagus. Ya kalau nggak dengerin ya gimana? Apalagi ketiduran, atau lagi nggak dengerin ya. Kalian harus perhatikan nilai virus ini nggak mudah gitu ya. Sulit mendapatkan nilai yang bagus. Untuk dapat nilai itu sulit. Apalagi nggak mendengarkan, tambah sulit dapat nilai ya. Ya, sudah saya jelaskan di awal dulu untuk nilai virus ini sangat sulit. Ya, tapi sulit bukan berarti tidak bisa, pasti bisa. Asalkan tadi mendengarkan, memahami. Kalau nggak paham, tanya. Itu caranya, ya. Oke, jelas ya. Jadi di paragraf pertama tadi saya sampaikan, sebutkan dulu kelebihan dari udang Paname, ya. Misalnya mudah dibudidayakan, ya, secara intensif maupun secara tradisional, misalnya gitu ya. Kemudian harganya mahal, tanpa penyakit, dan sebagainya lah gitu ya. Jadi berupa statistik kalau bisa. Nah kemudian masih paragraf 1 juga muncullah suatu masalah ya. Misalnya menggunakan tambak super intensif misalnya. Nah super intensif kita pahami adalah dengan kepadatan tinggi. Nah kalau kepadatan tinggi bisa menyebabkan stres. Kalau stres akan menyebabkan udangnya stres gitu ya. Kalau kepadatannya tinggi akan menyebabkan udang stres. Kalau udah stres maka bisa menyebabkan sistem imunnya dilemah. Kalau sistem imun lemah, apa yang terjadi? Maka kalau ada virus yang karier ada di dalam udangnya, maka bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu ya. Nah, jadi di situ paragraf 1 seperti itu gambarannya. Kemudian di akhir-akhir kalimat sebutkanlah permasalahan-permasalahan secara umum. Ya. Permasalahan secara umum. Masalah yang terjadi ketika budaya super intensif itu seperti apa? Gitu ya.
Nah, misalnya biaya tinggi gitu ya, kemudian pakan tinggi, atau pakan mahal dan macam-macam itu. Nah, selingkan dengan adanya penyakit virus di situ, salah satunya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih Pak, kalau di paragraf 1 ini kita breakdown? Boleh. Tapi poinnya seperti yang saya sampaikan tadi isinya. Oke, jelas? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Gitu ya. Ini ada kuliah jam berapa kalian? Ada kuliah nggak setelah ini? Iya, ada Bapak. Jam 11 nanti ada praktikum BPA. Nggak, jam 10 ini ada praktikum. Ada kuliah lain nggak? Tidak. Oh, nggak ada ya. Baik, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ingat poin membuat latar belakang itu harus punya seni ya. Punya cara, punya teknik tersendiri, punya gaya selingkung sendiri, punya apa namanya itu, punya apa ya, ibaratnya punya ya seperti inilah, gampangnya seperti ini. Misalnya mahasiswa ini dari Sidoarjo Waru menuju FVK gitu ya. Nah, kalau orangnya nggak punya seni, nggak punya gaya selingkuh, nggak punya cara, teknik gitu, maka dia muter-muter gitu ya, nggak tahu tujuannya. Padahal tujuannya adalah ke FVK. Nah, kalau yang punya seni, dia akan mengkerucut tujuannya adalah satu, ke FVK. Sudah itu aja, ya. Tapi kalau orang nggak punya tadi nggak punya caranya, maka dia muter-muter gitu ke Gresik, nanti ke Jakarta, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Artinya dia menuliskan isinya itu muter-muter gitu, ya gitu ya. Oke, itu paragraf 1 ya. Nah, paragraf 2 isinya apa? Tadi kan udah saya sampaikan. Paragraf 2 ini adalah bicara tentang penyakit IMNV. Poinnya itu. Membicarakan penyakit IMNV. Ya. Tadi sudah dijelaskan di akhir dari paragraf 1 adalah ada salah satu faktornya penyakit. Nah, kalian jelaskanlah penyakit itu apa ya. Penyakit itu bisa menyerang pada udang. Nah, jenis-jenis penyakit pada udang itu banyak gitu ya. Nah, salah satu yang berbahaya, nah baru muncul. Salah satu yang berbahaya adalah penyakit IMNV. Nah, gitu. Baru kalian jelaskan IMNV itu apa, genomnya seperti apa, dia virus RNA atau DNA gitu ya. Dia menyerang pada stadia mana saja, atau menyerang pada udang dewasa, atau yang pada broodstock-nya ya. Nah, jelaskan seperti itu. Terus mortalitasnya bagaimana, epidemiologinya seperti apa gitu ya. Terus patogenitas seperti apa ya. Kemudian epizologinya seperti apa, etiologinya seperti apa. Nah, itu jelaskan. Kalau epidemiologi itu bicaranya ini udang penyakit IMNV ini nyerang di mana negara mana saja. Nah, gitu ya. Kalau etiologi itu membicarakan secara gambaran secara umum itu IMNV itu seperti apa. Gitu ya. Ciri-cirinya ya, kemudian tadi saya bilang genomnya seperti apa, virus DNA atau RNA macam-macam tadi ya. Nah, kemudian kalau epizologi itu bicara tentang penyakitnya atau ciri-ciri gejala klinisnya seperti apa, ya. Kemudian cara deteksinya seperti apa, itu ya. Jadi itu di paragraf kedua. Jelas itu? Jelas ya? Nggak bingung ya? Nah, kemudian di paragraf ketiga. Paragraf ketiga isinya adalah state of the art. Apa state of the art? State of the art itu adalah menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya, ya, menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya, atau artikel sebelumnya, atau dalam kata bahasa mudanya adalah kalian mereview beberapa jurnal, ya, mereview beberapa jurnal terkait dengan IMNV, ngerti ya? Seperti itu, jelas? Bingung nggak? Jadi kalian cari beberapa jurnal, penelitian-penelitian tentang IMNV itu apa saja, dan kalian masukkan ke sini. Hasilnya seperti apa, hasil penelitiannya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jelas? Nah, kemudian di paragraf terakhir adalah pentingnya melakukan, kalau kalian kan wawancara ya, pentingnya melakukan wawancara. Ya, atau pentingnya mengetahui kasus-kasus terkait dengan IMNV. Kemudian terakhir ditutup dengan tujuan. Oke, ada yang tanyakan? Sudah 4 paragraf saya jelaskan. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti paham. Mohon maaf, Iya. Pak. Siapa? Ini siapa? Siapa? Iya, Pak. Maaf tadi di paragraf 4 sendiri itu Muhammad Sultan, Pak. Nggak dengar saya suaranya. Ada yang jelas nggak Iya, teman-teman Bapak. guys?
Saya nggak dengar suaranya. Bukan nggak dengar, nggak jelas suaranya. Nah, guys, apakah sekarang sudah terdengar, Bapak? Belum. Diketik aja, coba diketik. Ada yang lain? Pertanyaan lain nggak? Ada? Nggak ada? Sudah Mas, sudah diketik belum pertanyaannya tadi? Oke, ini pertanyaannya tadi. Untuk pada keempat sendiri, Bapak apakah perlu diberikan closing statement, kesimpulan singkat terkait permasalahannya? Bukan itu ya. Jadi saya sampaikan tadi, pentingnya kalian melakukan wawancara terkait kasus IMNV, poinnya itu. Dan dimasukkan tujuannya. Tujuannya buat apa sih? Secara umum tujuannya, bukan tujuan khusus. Tujuan khusus nanti masuk ke sini. Ya. Itu ya, saya ulangi tadi. Di paragraf keempat adalah pentingnya, tahu maksudnya pentingnya ya. Ya karena cariin alasan, kenapa sih kalian perlu wawancara untuk mewawancarai tentang kasus IMNV ini? Kenapa pentingnya itu? Ya. Kemudian tujuan secara umum. Udah itu aja. Nah, kalau rumusan masalah ya berarti kalian mencari apa sih yang kalian bisa rumuskan dari dari sini tadi, dari apa pendahuluan tadi, ya. Nah, dari rumusan masalah tadi kan ambil tujuannya. Biasanya dari rumusan masalah itu kalian bisa menentukan tujuannya. Misalnya contoh ini ya, apakah faktor penyebab penyakit IMNV pada udang faname? Nah, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyakit. Nah, ya seperti itu gambarannya ya. Bagaimana pencegahan dan pengendalian, bagaimana penerapan biosecurity. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sudah mewakili seluruh pertanyaan? Itu poinnya. Ya. Jelas ya? Oke? Nah, kalau rumus masalah udah mewakili atau mewadai seluruh pertanyaan, maka sudah mewakili semua pertanyaan. Nah, dari rumus masalah ini maka bisa di breakdown atau diturunkan menjadi tujuan. Oke, gitu. Jelas? Nah, di tinjauan pustaka sudah pasti terkait dengan udang faname, ya. Klasifikasinya, oke, biologinya ya, morfologinya. Kemudian habitatnya boleh, siklus hidupnya, oke. Kualitas airnya boleh ya. Nah, kemudian penyakit udang faname, ya. Nah, kalau saya usul langsung saja penyakit IMNV. Kalau penyakit udang faname banyak nanti ya. Ada WSP ya, ada TSP macam-macam itu. Langsung aja di sini langsung fokus ke penyakit IMNV-nya. Ya. Atau mau buat ini bentuknya pendahuluan dulu ya. Ya terserah, boleh aja ya. Kalau mau pakai pendahuluan seperti itu ya. Berarti harusnya di sini ya boleh saja ya. Tapi kalau mau bagusnya juga, kalau mau seperti ini adalah cari yang membedakan terkait dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Baik dari sisi misalnya keparahannya gitu atau perbedaan dari gejala klinis. Jadi kalau mau seperti itu adalah perbedaannya apa dengan penyakit sebelumnya. Oke ya. Kemudian IMNV. Oke, infeksius IMNV tadi. Nah, harusnya sini tadi saya sampaikan apa? Mestinya ada etiologinya gitu ya. Ada misalnya taksonominya gitu. Kemudian ada epidemiologinya ya. Setelah epidemiologi baru gejala klinis gitu ya. Kemudian epizologi ya atau prevalensinya ya. Kemudian penyebab penyakit IMNV juga boleh, pencegahan dan pengendalian boleh. Nah, sama mekanismenya yang kurang ya. Mekanisme IMV dalam menyerang udang gitu ya. Kemudian kualitas air boleh.
Nah, kualitas air mestinya masuk ke sini ya, masuk ke IMNV tadi. Udang faname. Oke, biosecurity dan biosafety mestinya ya dari sini. Oke, itu gambarannya. Kemudian metodenya, kegiatan wawancara. Ya, kalian tentukan aja setelah UTS itu kapan ya. Mestinya sudah ada tanggalnya ya. Jadi berapa lama juga perlu disampaikan di sini ya. Nah, nama tambaknya siapa gitu ya. Ini tambaknya tambak tradisional udang faname. Apakah seperti ini? Namanya, masa namanya seperti ini? Kalau bisa memang benar nama yang dikunjungin ya, nama asli entah itu PT atau CV gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data, oke. Pengumpulan data itu bisa primer, bisa sekunder ya. Ada nggak tercantum di sini? Nah, nggak ada ya, tolong dimasukkan ya, primer dan sekunder. Kemudian ada wawancara boleh, observasi, wawancara boleh. Analisis. Nah, yang nggak ada di sini adalah waktunya, ya, kemudian jenis pertanyaannya yang akan diajukan. Oke? Ada yang tanyakan? Cukup itu? Cukup Bapak, terima kasih banyak. Oke. Cukup ya? Ada yang tanya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ya Allah cukup Bapak. Cukup ya, baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan ilmu itu datang dari Allah. Kalau ada kekurang-kurangan itu dari kebodohan saya sendiri. Untuk itu saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. waktunya, Pak. Ya, sama-sama.